insyaallah kita lanjutkan dengan taklim bersama. Selawat dan salam dan kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, pada pagi hari ini tentunya pengurus masjid menyampaikan mohon maaf. Sedianya yang akan mengisi kajian kita pada pagi ini adalah Bapak Syahidin LCMA. Namun beliau berhalangan karena lagi ada tugas yang tidak bisa beliau tinggalkan. Nah, untuk katakanlah daripada kita kosong, ya kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Tentunya kami juga akan mengingatkan kembali atau mereview kembali yang pernah kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, supaya nanti bisa nyambung. Tentunya yang berkaitan dengan rukun agama. Rukun agama sebagaimana kita sampaikan pada waktu yang lalu, mudah-mudahan tidak lupa Bapak Ibu sekalian. Rukun agama kita ada 3: Islam, iman, ihsan. Kalau rukun Islam, kalau rukun yang pertama yaitu Islam, isinya rukun Islam dan ditambah yang lain. Kalau yang iman yang kedua isinya rukun iman. Sedangkan yang ketiga ihsan, yaitu pada saat kita beribadah seakan-akan melihat Allah, kalaupun belum mampu kita merasa dilihat oleh Allah. Dari 3 rukun Islam, rukun agama tersebut, Islam, iman dan ihsan tersebut, para ulama memunculkan 4 disiplin ilmu, yaitu ilmu fikih atau ilmu syariat, yang mana itu bagian daripada Islam. Yang kedua, ilmu tauhid ataupun ilmu hakikat, yaitu dari iman. Dan yang ketiga, ilmu ma'rifat. Dari ilmu ma'rifat ini, yang ketiga, yang rukun yang ketiga, masalah ihsan itu dibagi 2. Ada ilmu ma'rifat dan ada ilmu tarekat. Kenapa dibagi 2? Ini ihsan ini yang kita kenal namanya ilmu akhlak sebenarnya. Jadi akhlak kita kepada Allah kita dibagi oleh para ulama 2. Yang pertama namanya tarekat, yang kedua namanya ma'rifat. Jadi kesimpulannya dari 3 rukun agama tersebut menimbulkan 4 disiplin ilmu: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ini perlu dicatat dan dicamkan betul 4 ilmu ini. Karena 4 ilmu inilah yang nanti bisa membawa kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, pada waktu kemarin itu kita coba ambil salah satu daripada permasalahannya, yaitu masalah ilmu hakikat atau ilmu tauhid, yaitu iman, yaitu isinya rukun iman. Kita ambil salah satu daripada rukun iman itu iman kepada Allah. Kemarin kita sudah singgung bagaimana kita ini intinya kita kan menyembah Allah. Agama ini kan disuruh kita menyembah Allah. Nah, sekarang ini yang akan kita sembah itu belum kita kenal.
Kalau istilah para ulama itu umumnya masyarakat kita ini hanya mengenal nama Allah, tapi belum mengenal Allah itu sendiri. Gitu ya. Nah sekarang ini kita coba mengenalkan Allah itu sendiri. Kemarin sudah kita singgung, untuk mengenal Allah itu ada 4 yang perlu kita perhatikan, dan ini betul-betul harus kita camkan betul. Yang pertama zatnya, yang kedua sifatnya, yang ketiga asma'nya, yang keempat af'alnya. Masih ingat kan pernah saya sampaikan bahwa kalau untuk mengenal Allah itu bukan dari atas, bukan dari zatnya. Kita mengenal Allah itu dari af'alnya. Af'al Allah itu, perbuatan Allah itu alam semesta ini. Karena alam semesta ini luas, kata Rasulullah, untuk mengenal Allah itu jangan mengenal seluruh alam ini, kenalkan diri sendiri. Insya Allah kalau kita sudah mengenal diri sendiri, nanti kita sudah akhirnya nanti kita mengenal Allah. Ya. Nah, para ulama itu sudah memformatkan ilmu ini dari 4 ilmu itu masing-masing untuk mempelajari dari 4 komponen-komponen Allah itu. Jadi dari zat, sifat, asma dan af'al itu tajalli. Nah, tajalli ini apa? Mazhar atau penampakan. Nah, penampakan dari af'al Allah itu adalah di tubuh kita, yaitu gerak dan diamnya kita. Ya Pak Ibu ya, tajalli daripada af'al Allah itu tempat apanya? Tempat tajallinya af'al Allah itu di tubuh kita. Jadi kalau kita pelajari diri kita ini, diri kita sendiri ini, tajalli af'al Allah itu di tubuh kita. Sedangkan tajalli asma Allah itu di hati kita. Sedangkan tajalli sifat Allah itu di jiwa kita atau di nyawa. Sedangkan tajalli zat Allah itu di rahasia. Jadi kita ini adalah merupakan rahasia dari Allah. Allah rahasia kita, kata Allah, manusia ini rahasia-rahasia Allah. Jadi itu tolong diingatkan betul, yang perlu kita perhatikan itu masalah tubuh kita, sudah itu hati kita, sudah itu jiwa kita atau nyawa kita, dan rahasia di diri kita, rahasia Allah di diri kita. Hubungannya dengan ilmu yang 4 tadi, ilmu fikih itu untuk mengatur tubuh kita. Ilmu syariat itu untuk mengatur tubuh kita. Sedangkan ilmu tarekat itu untuk membina hati kita. Sedangkan ilmu hakikat untuk membina jiwa kita. Sedangkan ilmu makrifat itu untuk rahasia. Itu kunci ya. Kuncinya 4 itu harus ini betul itu. Saya ulangi lagi. Tajalli daripada af'al Allah itu di tubuh kita dengan untuk membina tubuh kita ini dengan ilmu fikih atau ilmu syariat. Berikutnya untuk asma Allah, tajallinya pada hati kita. Untuk membina hati kita itu dengan ilmu tarekat. Berikutnya untuk yang sifat Allah, tajallinya kepada jiwa atau nyawa kita, untuk membinanya dengan ilmu hakikat atau ilmu tauhid. Sedangkan untuk zat Allah, tajallinya pada rahasia Allah di diri kita.
tempat itu. Jadi ini sangat penting karena kuncinya di sana. Kalau kita tidak paham di sana, khawatir nanti kita mengambang. Nah sekarang ini kan kalau dulu kami waktu di MTS dulu pelajarannya itu yang pertama fikih, yang kedua tauhid, yang ketiga akhlak. Nah, ini yang maksud ini. Ini nih tiga ini kan, fikih atau syariat, sudah itu tauhid atau apa namanya itu untuk hakikat, dan ihsan itu untuk akhlak. Cuman sekarang ini kayaknya kan ilmu ini kan sudah tidak diinikan lagi. Sebenarnya ya kalau kita jujur mungkin itulah penyebabnya masyarakat kita ini sudah banyak tidak berakhlak lagi. Karena ilmu akhlak ini ya tidak dipelajari secara masif di masyarakat kita. Hadirin sekalian yang kami hormati, kalau yang ilmu tarekat, ilmu syariat, itulah yang kebanyakan kita pelajari. Itu pelajari dari itu yang berkaitan dengan sah, batal, haram, ini apa namanya tuh makruh dan sebagainya. Itu namanya hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah. Nah, sedangkan tarekat itu jalan atau cara kita untuk mengadakan pendekatan kepada Allah. Tuh ya. Jadi ada hukum Allah, ada cara kita pendekatan kepada Allah. Sudah tuh tentang tauhid yang masalah hakikat itu tentang Allah itu sendiri, tentang Allah itu siapa dan bagaimana Allah itu sendiri. Sedangkan yang apa namanya itu makrifat itu adab kita kepada Allah. Istilahnya itu kita sudah bertemu dengan Allah itu sendiri. Saya ulangi Bu ya, supaya kita pelan-pelan aja biar maksudnya kali ini sangat penting. Karena kadang-kadang itu kita tuh umum, kita itu ada kepingin mau beragamanya lebih baik. Ya. Ini kita untuk beragama itu lebih baik. Karena kadang saya ini mulainya dari mana ya? Dari mana? Nah, karena kita tidak tahu kuncinya. Kalau kita sudah tahu kuncinya ini. Jadi yang masalah itu kalau hukum-hukum Allah itulah yang kita lakukan ini. Dari mulai bersyahadat, sudah itu kan sholat, puasa, zakat, dan itu hukum Allah yang harus kita lakukan. Itu merupakan kewajiban kita. Sebenarnya kita tidak cukup dengan hanya melaksanakan hukum-hukum Allah itu. Karena hukum-hukum Allah itu kita untuk menyembah Allah. Nah, sebaiknya kita juga harus tahu siapa yang kita sembah itu. Jangan hanya tahu sumber nama saja. Nah, untuk itu mulai kita pelajari masalah yang keduanya, yaitu masalah tarekat. Tarekat ini kedengarannya memang itu susah dan sebagainya. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Kalau tadi syariat itu yang kita laksanakan dengan tubuh, kuncinya itu ada di perkataan dan perbuatan. Perkataan, perbuatan. Nah, masalah hukum-hukumnya tadi saya sampaikan, masalah halal, haram, makruh, sah, batal, dan sebagainya. Kemarin kita melaksanakan kurban, ini syarat-syaratnya supaya kurban kita diterima dan sebagainya. Nah, sedangkan tarekat itu supaya yang dilaksanakan tubuh ini sampai kepada Allah harus diikuti dengan hati. Nah itu. Nah, kalau kita ibadah tidak dengan hati, ya cuma ibadah fisik saja. Ibadah kita supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita harus ikut dengan hati. Ya. Kalau kita sholat, kita kerjakan sholat,
tapi hati kita kemana-mana, itu kan sholat kita ya gimana ya? Kita menghadap Allah, tapi hati kita kemana-mana. Apa yang kita ucapkan dan apa yang di hati kita tidak sama, itu namanya munafik. Itu makanya kata orang, ini kata para ulama, orang yang beribadah hanya syariat saja itu, dia itu masih munafik. Itu kan? Nah, hubungannya apa? Hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita khususnya di sekitar lingkungan kita ini, kalau orang meninggal itu ada tahlil 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari. Ini ada ada menurut para ulama, orang yang munafik seperti kita ini, itu di alam kubur itu ditanyakan itu sampai 40 hari. Itu ininya tuh. Jadi orang yang munafik itu dipersoalkan di alam kubur itu sampai 40 hari. Kalau yang tidak munafik itu 7 hari. Itu kan. Itu bertingkat-tingkat sesuai dengan katakanlah makam kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, jadi kita akan coba kira-kira bagaimana caranya kita ini beragama dengan baik. Jadi kan intinya begitu kan. Kita sudah belajar semua di sini beberapa disiplin ilmu. Pada hari ini sebenarnya kan ilmu yang kita pelajari itu tentang Asmaul Husna. Itu bagian daripada ilmu tasawuf, ilmu tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan minggu kedua itu masalah fikih, Profesor Suwardin. Itu masalah fikih. Jadi yang berkaitan dengan ibadah kita silakan tanya betul sama beliau supaya ibadah kita sempurna. Minggu ketiga Profesor Rohimin juga masalah tasawuf. Sedangkan yang keempat itu masalah kitab hikam, itu juga masalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu pentingnya adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita beribadah, kalau kita tidak beradab, mungkin kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan minggu kelima itu Bapak Rozian Kennedy itu agak tematik, agak umum kan yang disampaikan. Nah sekarang ini bagaimana kita coba merangkumkan ilmu-ilmu yang pernah kita dapati dari para ustadz-ustadz kita itu dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, kita ini tidak cukup hanya melaksanakan sholat atau melaksanakan hukum-hukum Allah saja. Harus hukum-hukum Allah itu diimbangi dengan ilmu tarekat, yaitu supaya ibadah kita itu masuk ke dalam hati. Hudur qalbi, hadir hati kita dalam beribadah. Nah sekarang ini bagaimana cara supaya hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya hati kita itu harus bersih. Hati kita harus bersih. Nah, cara membersih hati dulu juga pernah saya sampaikan. Dulu pernah saya sampaikan untuk membersih badan itu dengan air atau dengan tanah dengan tayamum. Untuk membersihkan 8 anggota badan dari mata, mulut, hidung, telinga, tangan, kaki, perut, ada 8 anggota itu dengan taubat, istighfar dan taubat. Jadi 8 anggota inilah yang akan menimbulkan pahala dan dosa. Untuk itu harus kita
taubatkan supaya dia bersih. Nah, untuk membersih hati dengan zikir. Dengan zikir untuk membersihkan hati. Bapak Ibu, kadang-kadang kita terlalu menakutkan. Zikir itu sebenarnya begini. Intinya zikir itu kita melaksanakan ibadah. Ibadah, semua ibadah itu sebenarnya zikir. Semua ibadah itu zikir itu kan ingat kepada Allah. Nah, supaya ingat kita kepada Allah itu dengan hati itu dibersih juga dengan zikir itu. Nah, zikir itu sebenarnya macam-macam. Lebih khusus zikir itu ibadah yang disebutkan namanya wirid. Nah, kalau wirid itu ibadah sunat yang kita lazimkan, yang kita laksanakan terus-menerus. Kemarin sudah disampaikan oleh para ustaz. Kalau misalnya sholat 5 waktu itu bukan termasuk wirid, karena itu kewajiban kita. Yang namanya wirid itu seperti sholat sunat sebelum dan sesudah sholat. Sudah tuh zikir, kan kita sebut wirid kan, wirid setelah zikir. Nah, itu termasuk ibadah tarekat sebenarnya kan. Cuman yang lebih khusus lagi diajarkan oleh para ulama itu memang kita betul berzikir betul selain daripada zikir-zikir yang lazim, yang umum yang dilaksanakan itu. Zikirnya itu mulai dari istighfar, baca Al-Quran, sholawat, dan la ilaha illallah. Nah, yang zikir yang paling bagus itu la ilaha illallah. Lebih bagus lagi, zikir itu kita dapati dari guru. Jadi memang dari guru itu yang ini kan zikir kita itu. Kalau orang bilangnya nyambut tarekat, nah itu. Karena begini Bapak Ibu, wirid itu nanti akan menghasilkan warid. Wirid kita itu akan menghasilkan warid. Warid ini bahasa sederhananya respon dari Allah. Kita tidak akan mendapatkan warid kalau tidak berwirid. Nah itu rumusnya itu. Kita tidak akan mendapatkan warid kalau kita tidak berwirid. Bahasa sederhananya, kalau kewajiban itu umum. Kalau betul-betul mau dekat kepada Allah itu dengan berzikir yang khusus itu, supaya nanti kita mendapat warid, mendapat respon dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tuh baru agak mendekat kita kepada Allah itu. Artinya kita sudah menuju untuk mengenal Allah. Kalau tadi kita hanya tahu nama, yang punya nama belum tahu dengan kita. Dan belum tahu, kalau Tuhan kan tidak mungkin tidak tahu kan. Kalau kita analogikan misalnya kita dengan Pak Presiden kita dengan Prabowo, tahu kita Prabowo Presiden kita, tapi Prabowo tidak kenal dengan kita. Ini minta maaf, saya kan pernah bergandeng dengan beliau untuk berfoto ini kan. Memang pernah berfoto kita kan, tapi dia belum kenal dengan kita kan. Yang namanya kenal itu, kalau wartawan tanya, Pak kenal tidak dengan si Anu? Nah kalau dia bilang kenal, itu betul berkenal. Kalau ini baru bertepuk sebelah tangan, baru kita tahu nama. Nah maksudnya kalau kita sudah ada warid dari Allah itu, ada sudah respon dari Allah. Itu intinya. Nah makanya itu sangat penting sekali untuk berwirid itu. Wiridnya itu tadi saya ulangi, terserah. Mau mulai istighfar, wiridnya misalnya kan setiap hari beristighfar 1000 kali misalnya kan. Oh tidak mau 1000 kali, 100 kali atau 500 kali, 100 kali atau 10 kali, tapi kita wiridkan betul. Nah sudah tuh salawat kita wiridkan. Ya, orang tuh banyak yang mengamalkan salawat itu 1000 kali. Itu kalau kita baca atau kita pelajari tentang salawat itu luar biasa.
Malah ada yang menyampaikan bahwa salawat itu ibadah yang paling bagus. Walaupun ya wirid yang itu kan la ilaha illallah itu kan. Sudah tuh baca Al-Qur'an. Nah, sudah itu ya apa namanya tuh tahlil la ilaha illallah itu. Nah, kurang lengkap kalau seandainya kita belum belajar tentang Allah itu sendiri. Itu makanya kita belajar dengan Allah itu sendiri. Nah, pada tahap ketiga kalau pertama tadi dengan badan kita, kedua dengan hati kita, yang ketiga dengan jiwa kita. Nah, dengan jiwa ini kita mengenal Allah itu kan dengan tajalli sifat Allah kan. Sifat Allah dulu pernah saya sampaikan bahwa sifat Allah itu tidak terhingga. Itu jangan membatasi sifat Allah dulu. Sifat Allah itu tidak terhingga. Cuman kita dengan mempelajari 20 sifat itu kita sudah paham tentang Allah. Kata jiwa kita sudah bisa menerima, oh itu Allah itu. Itu makanya sangat penting sekali belajar sifat 20 itu. Inti dari sifat 20 itu ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani maksudnya inti yang bagian daripada kita. Kalau inti betul dari sifat 20 itu, sifat Allah itu hanya satu, wujud. Yang ada itu cuma Allah, kita ini diadakan oleh Allah. Itu kalau gajinya. Sifat Allah itu cuma satu, wujud. Allah itu ada, yang lain itu diciptakan oleh Allah. Allah itu adanya mutlak, kita ini ada yang diciptakan oleh Allah. Ada-adaan lah istilahnya kita ini. Itu yang ini betul. Cuma intinya di dunia ini yang hanya ada Allah, yang lain itu ciptaan Allah. Tapi bagi kita dulu juga pernah saya sampaikan, yang perlu kita sadari itu sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samad, basar, kalam. Itu 7 itu kalau bahasa sederhananya itu kan dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Kudrat itu kekuatan, iradat itu kehendak, ilmu yang kita pelajari ilmu Allah. Kita ini cuma belajar ilmu. Hayat hidup kita dihidupkan oleh Allah. Sama pendengaran ini dari Allah. Kalau tidak dipendengarkan oleh Allah, kita ini tidak mendengar. Basar, mata, penglihatan kita ini diperlihatkan oleh Allah. Sudah itu kalam, kita berkata-kata ini diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diperbuat oleh Allah, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, 7 ini harus kita sadari. Kita sadari bahwa itu kita ini diperbuat oleh Allah semua. Nah, jadi kalau kita sudah menyadari, jiwa kita atau nyawa kita sudah menyadari bahwa ini kita tidak apa-apa, kita sudah mulai bahwa kita ini sadar bahwa kita tidak apa-apa. Jadi jiwa kita ini, jadi dia begini. Kita ini kan apa namanya tuh dihembuskan Allah ruhnya kan. Dengan dihembuskan ruhnya itu maka hiduplah jasad kita dengan jiwa kita. Nah, jiwa kita inilah yang kadang-kadang itu yang sering tidak mau mengaku Allah. Jiwa kita ini yang sering ini ego. Nah, kalau bahasa kita ego kita ini yang kadang-kadang itu kan semuanya aku itu kan. Nah, kalau kita aku itulah kita ini belum mengakui bahwa kita ini katakanlah sifat-sifat Allah itu belum melekat di diri kita, masih keakuan kita yang ini. Nah, jadi bagusnya kita beribadah sesuai dengan hukum Allah. Sudah tuh kita perbaiki hati kita supaya hati kita itu selalu ingat kepada Allah. Setelah itu jiwa kita, nyawa kita mengakui semua yang kita perbuat ini diperbuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya. Itu. Nah, kalau ini kita amalkan terus baru nanti terbuka
cahaya ilahi istilahnya, atau orang bilang itu tajalli. Itu. Nah, itulah termasuklah apa namanya itu warid dari Allah. Tajalli Allah yang paling sempurna di dunia ini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya tidak ada perkataan Nabi Muhammad itu semuanya wahyu. Itu tajalli Allah yang paling sempurna itu. Jadi intinya, bahasa sederhananya, kalau kita sudah betul-betul berserah dengan Allah, nanti kita nih Allah semua yang mengendalikan kita ini. Itu makanya kita berbuat baik semua. Cuman kalau selagi jiwa kita yang mengendalikan hidup kita, nah itulah kita dikendalikan jiwa dan iblis dan syaitan itu. Nah kalau kita sudah serahkan semua, pokoknya yang sifat 7 tadi, kudrat, irada, ilmu, hayat, sampai kasar kalam ini pokoknya dari Allah. Itu makanya kalau orang sudah menyadari itu, orang tidak mau lagi ngomongkan orang lain. Kita ini kan sering ini kan melihat orang, karena orang itu, Allah itu kan setiap menciptakan makhluknya itu kan bagi kita ada yang jelek, ada yang buruk. Ya bagi kita kan ada yang jelek, ada yang buruk. Cuman bagi Allah itu bagus semua. Bagus semua itu apa? Karena buruk bagi yang ini, baik bagi yang makhluk yang lain. Paham tak kira-kira maksudnya tuh? Bagi Allah itu bagus semua, baik semua yang diciptakan Allah itu. Cuman bagi kita ada yang buruk, ada yang jelek. Karena kadang-kadang itu jelek bagi kita, bagus bagi yang lain. Contoh, kita kecelakaan, ini kan bagi kita kan kurang bagus kan? Tapi ini akan menimbulkan rezeki dokter dan rumah sakit. Cuman kalau tidak ada yang sakit kan tidak ada ini nanti orang itu. Itu intinya. Maksudnya bagi Allah itu bagus semua, karena makhluk dia semua kan. Nah bagi kita ini, jadi kita ini diciptakan Allah ini ada kebaikan, ada keburukan. Setiap orang itu kan kita sering mengatakan begini, oh orang itu baik, nah sayangnya ini begitu. Kan ada kekurangannya. Setiap kita ini ada kelebihan, ada kekurangan. Nah sayangnya kita ini sering melihat orang itu dari sudut kekurangannya. Betul kan? Kita ini sering melihat orang dari kekurangannya. Orang itu begitu, gitu. Itulah Tuhan yang paling marah itu. Membicarakan kekurangan orang itu Tuhan itu paling marah. Karena ciptaan dia juga. Nah kalau kita sudah menyadari ini semua dari Allah, itu kita bisa tuh tidak lagi ngomong-ngomongan yang jelek-jelek itu. Itu intinya. Jadi kalau kita ngomongin jelek si A, si B, itu kan perbuatan Allah juga. Itu makanya perlu sekali kita paham itu. Nah kalau kita sudah paham itu, nanti baru tajalliyat itu para rahasia Allah itu terbuka dengan kita. Jadi saya ulangi lagi tadi, dari mulai badan, hati, sudah itu jiwa atau rahasia, sudah itu ada rahasia. Nah kalau kita sudah laksanakan ini sesuai dengan ini kita, nanti rahasia Allah itu akan terbuka sama kita. Itu intinya. Nah dicontohkan yang paling sempurna itu Nabi Muhammad. Itu makanya kita itu Nabi Muhammad itu teladan kita. Tuh, kita teladan. Jadi setiap perkataan Nabi Muhammad itu semuanya tidak ada yang jelek, wahyu dari Allah. Tuh. Nah intinya kalau kita mau baik itu, nah itu tadi ya gitu. 4 ini tuh kuncinya apa? Kalau badan, perkataan dan perbuatan. Kalau hati, kita bersihkan hati, selalu mengingat Allah. Pokoknya apa? Allah, ingat Allah. Itu. Hati, bersihkan hati kita itu mengingat Allah. Intinya kita kan zikir itu latihan mengingat Allah kan, supaya jangan banyak mengingat yang lain. Ketemu sesuatu ingat dengan Allah, ketemu sesuatu ingat dengan Allah. Nah sudah itu jiwa kita menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apa, baru nanti rahasia Allah terbuka. Itu inti daripada kira-kira kita untuk
bagaimana untuk merangkum atau melaksanakan apa-apa ilmu yang kita pelajari selama ini. Itu kan. Cuman karena ilmunya parsial, ini ngajari masalah haji, ngajar salat, karena ini, yang ini ngajari masalah ini adab, ini. Cuman intinya kalau kita mau dalam pelaksanaan kita itu tadi 4 itu yang perlu kita laksanakan. Tinggal nanti di mana kita meletakkannya. Seperti apa namanya itu, dari keempat disiplin ilmu itu pada dasarnya sudah ada kita laksanakan. Dari 4 disiplin ilmu, syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada semua yang kita ini kan. Cuma tinggal pendalamannya lagi. Pendalamannya lagi. Ya, sholat itu kan ada ingat Allah, walaupun kadang-kadang itu sebentar kan. Sudah itu kan mulai teringat yang lain dan sebagainya kan. Nah, kadang-kadang itu kita sadar, misalnya jiwa kita sadar, oh ini dari Allah. Cuman dikit, kadang-kadang itu lebih baik kalau lagi naik emosinya aku semua kan. Itu. Nah, intinya sudah ada, cuman tinggal kita kalau kita belajar terus dan kita praktekkan terus, insya Allah kita ini. Sekali lagi, itu tadi karena penting, karena kita pentingnya itu kan respon dari Allah itu, yang disebut dengan warid tadi itu. Nah, kalau kita selama hidup kita tidak ada respon, ini khawatir nanti kita mempertanggungjawabkan hidup kita ini kan susah nanti di alam barzah nanti. Nah, sebagai berita bagus juga bagi orang yang bagus itu nanti bisa lebih lancar, gitu kan. Nah, tentunya kita ini sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ini ingin hidup itu selamat di dunia, selamat di akhirat. Cuman intinya orang tidak akan bisa mendapat keselamatan di dunia dan akhirat kalau dia tidak beragama. Itu intinya. Walaupun orang kaya, kalau dia tidak beragama, dia tidak enak hidupnya. Itu yang ininya. Yang sangat perlu kita camkan, jangan sampai nanti ya menjadi penyesalan. Ini ada cerita saya beberapa malam yang lalu itu dengar Gus Baha. Cerita Gus Baha itu begini. Zaman dulu katanya kan ada orang yang alim. Orang dulu umurnya itu panjang-panjang. Sampai 500 tahun. Beribadahnya 500 tahun. Jadi kira-kira dia menuntut kepada Allah lah, bahasa ini ya kan. Dia minta surga. Dan Allah kena beribadah sudah bagus. Kata Allah, boleh kamu masuk surganya 500 tahun. Ya, kamu beribadahnya 500 tahun, nanti masuk 100 tahun. Ya kenapa begitu? Ya karena ibadah kamu segitu katanya kan. Kan akhirat nanti kan tidak terhingga kan. Dan tentu tahunnya lagi akhirat nanti kan selama-lamanya kan. Nah. Ya, kalau yang lama yang tidak terhingga itu kata Allah, itu rahmatmu katanya kan. Kalau ibadahmu yang 500 dia akan kasih 500 tahun. Nah, sekarang ini yang tidak terhingga, yang lebih itu rahmatku. Nah, sekarang ini kita ini kan dengan mendekatkan diri kepada Allah, belajar tentang Allah, mengadakan pendekatan supaya kenal dengan Allah itu, sebenarnya kita itu untuk mendapat rahmat dari Allah. Para ustaz juga menyampaikan, kita ini tidak akan masuk surga itu karena ibadah kita, karena tidak sebanding ibadah kita ini dengan surga nanti itu. Yang membuat kita itu masuk surga itu rahmat Allah. Nah, untuk karena itu rahmat Allah, supaya kita bagaimana kita untuk mendapat rahmat Allah itu, dekatlah diri kepada Allah itu, kenallah Allah itu. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah-ibadah kita, apalagi misalnya sholat ini sudah itu kan belum tentu juga diterima kan, khawatir. Adakanlah pendekatan melalui zikir, melalui kesadaran jiwa kita. Insya Allah nanti
ada respon baik dari Allah, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.